Muliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dalil landasan kita, tema kita, yaitu amalan terbaik di sisa usia. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu bergulir terasa cepat. Betul nggak Pak? Kira-kira perasaan saya dengan perasaan Bapak sama nggak menyikapi putaran waktu? Jadi waktu bergulir terasa cepat, tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menghentikannya. Hari demi hari terasa cepat berlalu, minggu demi minggu terasa cepat berlalu, bulan demi bulan terasa cepat berlalu, begitu pula tahun demi tahun begitu cepat berlalu, dan kita sudah berada di tahun yang baru, tahun Masehi 2023. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cepatnya berguliran waktu bertanda bahwa usia kita semakin bertambah. Ya. Cepatnya bergulirnya waktu bertanda bahwa jatah usia kita, jatah hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh kita bertanya Pak, pada diri kita sendiri, kira-kira ini Pak, kira-kira usia kita banyak yang sudah kita pakai apa banyak yang belum kita pakai Pak? Kalau yang sudah kita pakai, hitungan matematika sudah jelas ya Pak ya, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun. Itu jatah usia kita yang sudah kita pakai. Tapi tahukah kita jatah usia kita yang belum kita pakai itu kira-kira lebih banyak yang sudah dipakai apa lebih sedikit yang sudah dipakai? Maka tidak ada yang tahu Pak ya jawabannya. Ya, berapa banyak lagi sisa usia kita yang Allah berikan kepada kita, tidak ada yang tahu. Inilah yang disebut dengan sisa usia kita. Maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar sisa usia kita ini hidup kita tidak sia-sia. Betul Pak? Bagaimana caranya agar sisa hidup kita ini hidupnya tidak rugi? Bagaimana caranya agar sisa usia kita ini, sisa hidup ini kita tidak celaka? Dan bagaimana caranya agar sisa usia kita ini, sisa hidup kita ini selamat, bahagia dan beruntung? Jamaah, itu yang lebih penting kiranya daripada kita memikirkan berapa lagi sisa usia kita. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana sisa usia hidup kita ini agar kita hidup di sisa usia kita ini hidupnya selamat, bahagia dan beruntung. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada 5 amalan terbaik di sisa-sisa usia kita. Dari sekian banyak amalan-amalan terbaik, saya ambil 5 amalan terbaik untuk mengisi sisa-sisa hidup kita ini, agar hidup kita ini selamat, bahagia dan beruntung. Ada berapa Bapak? Ada 5.
5 yang akan kita kaji, amalan terbaik di sisa usia. Apa yang pertama? Amalan terbaik yang pertama untuk mengisi sisa hidup kita ini adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Yaitu mencoba untuk banyak-banyak menghisap diri, banyak-banyak untuk introspeksi diri, banyak-banyak untuk mengevaluasi diri atas perjalanan hidup yang sudah kita lewati sementara ini. Muhasabah. Kita sejenak merenung di sisa-sisa usia kita ini, merenung untuk bermuhasabah, introspeksi diri, koreksi diri, evaluasi diri atas perjalanan hidup yang sudah kita lewati selama ini. Kira-kira perjalanan hidup yang sudah kita lewati, yang usianya sudah 40, 50, 60, bahkan mungkin 70, kira-kira banyak taatnya kah atau banyak ingkarnya kepada Allah? Banyak ibadahnya kah atau banyak maksiatnya? Perjalanan hidup yang sudah kita lewati, kita introspeksi, kita hisab. Kira-kira banyak kebaikannya kah atau banyak keburukannya? Kira-kira banyak syukurnya kah atau banyak kufurnya? Kira-kira banyak keberhasilannya kah atau banyak kegagalannya di dalam kehidupan yang sudah kita lewati? Muhasabah, introspeksi diri dengan sejujur-jujurnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, karena yang tahu perjalanan hidup kita adalah kita sendiri yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merenung di sisa-sisa usia kita, ya Allah, perjalanan hidup yang sudah lewati, usia sudah segini, kira-kira ya Allah banyak taatnya apa banyak ingkarnya? Menghisab. Banyak ibadahnya atau banyak maksiatnya? Hisab. Banyak syukurnya apa banyak kufurnya di dalam kehidupan kita yang sudah lewati? Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sudah tahu jawabannya bahwa perjalanan hidup yang kita sudah lewati itu ternyata banyak kebaikannya dibanding keburukannya, banyak syukurnya dibanding kufurnya, banyak taatnya dibanding ingkarnya, maka bersyukurlah kepada Allah dan istiqomahlah dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan. Bersyukur kepada Allah semua, ya Allah, kira-kira banyak kebaikannya, kira-kira dirasa banyak taatnya, banyak syukurnya, maka segera bersyukur kepada Allah dan istiqomahlah dengan kebaikan-kebaikan tersebut dan tingkatkan kualitas kebaikan, rasa syukur, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan terus. Namun sebaliknya, bila mana setelah kita menghisab secara jujur dengan diri kita sendiri, ikhlas, jujur, mentelanjangi diri kita sendiri, menghisab diri kita dengan begitu telanjang, ternyata jawabannya adalah ya Rabb, ternyata banyak ingkarnya dibanding taatnya, banyak maksiatnya dibanding ibadahnya, banyak kufurnya dibanding syukurnya, banyak keburukannya dibanding kebaikannya. Maka segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian segera diperbaiki kesalahan, kekurangan, keburukan, ingkar, diperbaiki segera. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, selagi usia kita masih ditangguhkan oleh Allah, yang disebut dengan sisa-sisa usia kita, jadikan kesempatan untuk memperbaiki diri,
untuk mengevaluasi diri, untuk meningkatkan kualitas diri sebagai seorang yang beriman di dalam kehidupan kita sehari-hari di sisa-sisa usia kita. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya bermuhasabah untuk mencari tahu kekurangan dan kelebihan diri kita atas perjalanan hidup kita yang sudah lewati, kemudian menatap ke depan harus bagaimana ke depannya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah amalan terbaik yang pertama untuk mengisi sisa-sisa hidup kita ini, muhasabah, dengan banyak introspeksi diri, koreksi diri, mengevaluasi diri. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan terbaik yang kedua untuk mengisi sisa-sisa hidup kita ini adalah hafidhul iman. Apa hafidhul iman? Yaitu berusaha untuk menjaga dan merawat iman kita, tauhid kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehari-hari di sisa-sisa usia kita. Mengapa harus iman, Ustaz? Yang harus kita jaga, mengapa harus iman, tauhid, akidah? Karena perkara terbesar bagi orang yang beriman, pengakuan seorang muslim, perkara terbesar adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah iman kita, tauhid kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehari-hari di sisa-sisa usia kita. Barangkali iman kita sudah mulai menceng dan sesat seiring perjalanan hidup, banyak ujian, cobaan tentang iman. Barangkali iman kita sudah mulai menceng dan sesat, maka segera diluruskan kembali iman kita. Barangkali iman kita sudah mulai banyak kotoran dan mungkin sudah berkarat, maka segera dibersihkan kembali iman kita. Barangkali iman kita sudah mulai lemah, maka segera dikuatkan kembali iman kita. Dengan cara apa, Ustaz? Dengan cara banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cas iman kita dengan banyak berzikir, terutama zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu melafazkan, melisankan, mendawakan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus kalimat tauhid itu kita lisankan, kita zikirkan, sibukkan lisan kita di dalam kehidupan sehari-hari, di sela-sela kesibukan kita berzikir kepada Allah dengan melisankan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Cas iman kita dengan berzikir, melafazkan kalimat tauhid tersebut. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Agar iman kita kembali lurus, agar iman kita kembali bersih, agar iman kita kembali kuat, maka lisankan zikir tersebut, kalimat tauhid tersebut. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kotoran yang pokok yang akan merusak iman kita, tauhid kita, akidah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di akhir zaman banyak ujian tentang iman. Apa 3 kotoran tersebut? Yang pertama adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah. Yang kedua adalah perbuatan khurafat, meminta-minta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal, siapapun dia. Dan yang ketiga, perbuatan tahayul di dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka ketiga kotoran yang pokok tersebut segera dibuang jauh-jauh dari diri kita, segera buang jauh-jauh dari diri kita.
Agar apa? Agar iman kita tetap lurus kepada Allah, agar iman kita tetap bersih kepada Allah, agar iman kita tetap kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari di sisa-sisa usia kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jangan sekali-kali mempersekutukannya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawal iman, memelihara iman, menjaga iman tidak hanya ketika kita di dunia saja, bahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan iman kita pun terbawa sampai wafatnya kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mengawal iman kita sampai masuk ke dalam kubur, sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman yang bersih, iman yang lurus, iman yang kuat. Kita menghadap kepada Allah dengan membawa iman, bekal iman, maka insya Allah kita akan selamat, bahagia, dan beruntung. Siapa yang akhir kalamnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dakhala jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga. Maka jagalah iman kita, rawatlah iman kita, kebersihan, kekokohan iman kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah amalan terbaik yang kedua untuk mengisi sisa-sisa hidup kita ini, hafidul iman, menjaga iman. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan terbaik yang ketiga untuk mengisi sisa-sisa hidup kita ini adalah hafidul ibadah atau hafidus sholat, yaitu kita berusaha untuk menjaga ibadah kita, rutinitas ibadah kita yang Allah perintahkan, yang Rasulullah anjurkan kepada kita, yang disebut dengan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Wabil khusus ibadah sholat 5 waktu. Jangan sampai ibadah sholat 5 waktu kita tinggalkan. Dalam kondisi apapun, bagaimanapun, dimanapun, sholat 5 waktu tidak boleh ditinggal. Dalam keadaan sibuk, sholat tidak boleh ditinggal. Dalam keadaan suka, sholat tidak boleh ditinggal. Dalam keadaan duka, tidak boleh ditinggal. Dalam keadaan sakit pun, sholat tidak boleh ditinggal. Sakit separah apapun sakit, tidak boleh ditinggal sholat yang 5 waktu. Maka pertanyaannya adalah, apa pentingnya sholat 5 waktu bagi kita orang-orang yang beriman? Apa urgennya, apa pentingnya, apa manfaatnya, sehingga sholat itu tidak boleh ditinggal dalam kondisi apapun, bagaimanapun, dimanapun? Maka jawabannya adalah, ketahuilah bersama saudara-saudaraku bahwa ibadah terbaik adalah sholat, pahala terbaik adalah sholat, penolong terbaik adalah sholat, sahabat setia kelak di dalam kubur adalah sholat, tiket menuju surganya Allah adalah sholat. Bahkan sholat itu pun ibadah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW menjelang wafatnya. Ummati, ummati, ummati as-sholat, sholat. Itulah jawabannya mengapa sholat tidak boleh ditinggal dalam kondisi apapun, bagaimanapun, dimanapun. Karena sholat adalah menjadi bekal kita yang kedua setelah iman untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah terbaik, pahala terbaik, penolong terbaik, teman setia terbaik, tiket menuju surga terbaik, dan ibadah
ibadah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW adalah sholat. Maka pantaslah baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, miftahul jannah as-sholat. Kunci surga itu adalah sholat. Di antara sekian banyak kunci-kunci surga, yang paling utama setelah iman adalah sholat. Jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah yang istiqomah dengan ibadah sholat 5 waktu kita, keluarga kita, anak istri kita, dan keturunan-keturunan kita istiqomah dengan sholat 5 waktu, karena itu adalah modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan terbaik yang ketiga untuk mengisi sisa-sisa hidup kita ini adalah hafidul akhlak. Setelah muhasabah, mengintrospeksi, setelah menjaga iman, setelah menjaga sholat, maka yang ketiga hafidul akhlak. Apa artinya hafidul akhlak? Yaitu kita mencoba berusaha sekuat mungkin untuk menjaga akhlak kita, perilaku kita, tingkah laku kita, kepribadian kita di dalam kehidupan sehari-hari, di sisa-sisa usia kita ini sebagai seorang muslim yang bersuri teladan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jaga akhlak kita, kepribadian kita, tingkah laku kita sebagai seorang muslim. Akhlak adalah cermin bagusnya iman seseorang. Akhlak adalah cermin bagusnya ibadah seseorang. Semakin bagus iman seseorang, maka semakin bagus pula akhlaknya. Semakin bagus ibadah seseorang, maka semakin bagus pula akhlaknya. Cermin daripada iman dan ibadah. Karena apa? Karena akhlak adalah buah daripada iman, karena akhlak adalah buah daripada ibadah. Jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya. Orang mukmin yang paling istimewa adalah dia yang mempunyai akhlak yang bagus. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang akhlak, salah satu dari sendi akhlakul karimah adalah al-haya, sifat malu. Yang menjadikan kita akhlaknya bagus, yang menjadikan kita akhlaknya karimah, azimah, karena di dalam akhlak sendi daripada akhlak itu adanya sifat malu. Di akhir zaman ini banyak manusia yang sudah kehilangan sifat malunya, sudah tidak lagi punya sifat malu pada diri kita. Maka kalau seseorang yang sudah hilang sifat malunya, maka dia bagaikan binatang, perilakunya seperti binatang, tidak kenal aturan, tidak kenal halal dan haram. Mana yang dia inginkan dia kerjakan, masa bodoh dengan orang lain, yang terzolimi, yang tersakiti, masa bodoh. Dan itulah yang terjadi pada akhir zaman ini. Banyak manusia yang hilang sifat malu. Maka apa kata Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali pernah berkata, siapa orangnya yang mampu menjaga sifat malu yang ada pada dirinya sebagai anugerah terindah dari Allah. Sifat malu itu adalah anugerah terindah dari Allah untuk kita sebagai manusia. Dan itu pun sifat malu yang membedakan antara kita dengan binatang adalah sifat malu. Kata Imam Al-Ghazali, siapa orangnya yang mampu menjaga dan merawat sifat malunya dengan baik dan benar di dalam kehidupan sehari-harinya, dan sifat malu itu tidak hilang dari diri manusia tersebut, maka
Kata Imam Al-Ghazali, kemuliaan manusia tersebut akan melebihi para malaikat. Kalau manusia itu sanggup untuk menjaga dan merawat sifat malu yang ada pada dirinya. Namun sebaliknya, kata Imam Al-Ghazali, siapa manusianya yang tidak mampu menjaga dan merawat sifat malu yang ada pada dirinya sebagai anugerah dari Allah, bahkan sifat malu itu hilang dari diri manusia tersebut, maka kebiadaban manusia melebihi setan dan kebodohan manusia melebihi binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Bahkan lebih sesat, lebih buruk, lebih hina, lebih rendah daripada binatang, bila manusia tidak mempunyai sifat malu lagi. Maka ketahuilah bersama oleh jamaah bahwa musibah terbesar di muka bumi ini, bencana terbesar di muka bumi ini adalah bukan tsunami, bukan gempa bumi, bukan gunung Merapi, bukan banjir bandang, bukan kemarau panjang, bahkan bukan corona yang menakutkan. Bukan. Sejatinya bencana terbesar di muka bumi ini, musibah terbesar di muka bumi ini adalah terjadinya dekadensi moral, yaitu hancurnya akhlak manusia, bobroknya akhlak manusia yang menghuni di atas muka bumi ini. Salah satu penyebabnya mengapa bobrok akhlak manusia, karena hilangnya sifat malu dari diri manusia. Jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika Allah memberikan, menangguhkan usia kita, memanjangkan usia kita di sisa-sisa usia kita, poin yang ketiga, amalan terbaik yang harus kita jaga adalah hafidul akhlak, menjaga akhlak dan di dalamnya menjaga sifat malu, jangan sampai hilang. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang keberapa, Pak? Amalan terbaik yang kelima. Amalan terbaik yang kelima untuk mengisi sisa-sisa hidup kita ini adalah hafidut taubah. Hafidut taubah. Apa itu hafidut taubah? Yaitu kita berusaha untuk menjaga dan merawat taubat kita, istighfar kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jaga taubat kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar taubat kita, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia yang Allah panjangkan, umur yang Allah tangguhkan, sehingga kita panjang usianya bisa hadir di majelis yang mulia ini. Maka jadikanlah di sisa-sisa usia kita, jadikanlah kesempatan untuk banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat selama ini, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, baik yang kecil ataupun yang besar. Kita bertobat kepada Allah. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita umur panjang, sementara saudara-saudara kita sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan kesempatan ini untuk banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ada pikiran dan perasaan pada diri kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buang jauh-jauh pikiran dan perasaan tersebut. Jangan ada pikiran dan perasaan pada diri kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak punya dosa, tidak punya salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya, sesungguhnya dosa kita ini sangat banyak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita ini sangat banyak, bagaikan pasir di lautan yang sudah bertumpuk banyak. Dan mungkin dosa kita tidak hanya banyak, mungkin dosa kita itu sudah hitam pekat, dan mungkin hanya tidak hanya hitam pekat, bahkan dosa kita ini sudah bau busuk sesungguhnya. Banyak dosa sudah hitam pekat, sudah bau busuk sesungguhnya dosa kita. Sayang saja Allah masih menutupi aib-aib kita sehingga kita kelihatannya masih mulia di hadapan sesama.
di hadapan saudara kita, di hadapan jamaah kita, karena ditutupi aib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai Allah membuka aib tersebut, maka tidak ada yang sanggup untuk menilai diri kita. Bahkan tidak ada yang sanggup untuk ceramah di depan. Tidak ada yang sanggup. Allah buka semua. Aib ustaz dibuka, aib kiai dibuka, semua dibuka, telanjang. Dan tampaklah dosanya begitu banyak, sudah hitam bahkan bau busuk. Jangankan untuk memberikan tausiah kepada orang lain, diri kita sendiri pun malu tutup malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jadikanlah kesempatan di sisa-sisa usia kita, Allah menangguhkan usia kita, Allah memanjangkan usia kita ini untuk banyak-banyak bertobat. Sibukkan lisan kita untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita jujur kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya adalah, mengapa Ustaz kita harus banyak bertaubat, segera bertaubat, tidak menunda-nunda taubat? Mengapa? Jawaban yang jelas tadi sudah, karena kita banyak dosa. Kemudian jawaban yang kedua untuk meyakinkan mengapa kita tidak boleh menunda-nunda taubat, segera taubat. Maka ketahuilah bersama oleh kita saudara-saudaraku, bahwa kita hidup di dunia ini selalu dihantui oleh yang namanya kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Wahai manusia, di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu, meskipun kamu bersembunyi di benteng yang tinggi dan kokoh. Kita selalu dihantui oleh yang namanya kematian. Maka apalah jadinya kalau kita mengaku dengan jujur banyak dosa kita, sudah hitam pekat, sudah bagus, kemudian kita enggan bertaubat, menunda-nunda taubat, lisan kita enggan untuk banyak beristighfar, azal lebih awal menjemput kita, maka sudah dipastikan kita menjadi orang-orang yang merugi, menyesal dan malu di hadapan Allah kelak. Mengapa orang yang merugi, menyesal dan malu kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita meninggal dunia dengan membawa setumpuk dosa yang begitu banyak, hitam pekat dan busuk. Meninggal membawa setumpuk dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sudah memberikan tenggang waktu, menangguhkan usia kita, memanjangkan usia kita. Tapi kenapa tenggang waktu panjang usia-usia yang ditangguhkan, kita hidup di sisa-sisa ini? Kita tidak mau bertobat kepada Allah, enggan bertobat, enggan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan menjadi manusia yang merugi, menyesal dan malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama